Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh sendiri. Kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga, berkenyataan Tuhan, kami bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan tugas belajar mengajar kami. Saat sebentar Tuhan, kami akan memulainya. Kiranya Tuhan berkata di dalam diri Tuhan masing-masing. Terima kasih Yesus, amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu ibu akan absen kalian semua. Yang pertama tadi Cisma Tupa, Reni, Nafita, Divani, Happy, Hermina, Rosen, Desi, Intan, Riana, Asmija, Deborah, gimana? Ada Bu. Kalau kayak gini kalian hadir semua itu pun akan semangat untuk mengajar kalian. Karena kalau kalian hadir artinya pembelajaran ini penting bagi kalian. Itu pun akan semangat untuk mengajari anak-anak sekalian. Tapi sebelum itu anak-anak lainnya karena ini sudah siang dan jam-jam mengantuk, anak-anak lainnya juga mengadakan pemanasan. Semua diminta untuk berdiri. Berdiri, kalau tidak ada berdiri, gimana itu? Berdiri semua. Biar tidak ngantuk, supaya kita melanjutkan proses belajar kita. Keaktifan siswa kesehariannya. Siapa? Materi minggu lalu. Materi minggu lalu siapa ingat? Ya, Talija. Saya Bu, kalau yang saya ingat itu dekat semati. Ya, Dekat semati ialah teks yang beri penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Teks semati itu bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembelajar di mana teks semati memiliki ciri sebagai faktor berikut, yaitu faktual, bersifat keilmuan, informatif, dan membahas hal-hal yang bersifat umum. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang kejadian, suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Siapa lagi yang tahu materi minggu lalu? Ya, Reni. Saya ingat materi tentang minggu lalu yaitu ciri teks eksplanasi
ciri-ciri eksplanasi yang pertama itu faktual, artinya eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua itu bersifat keilmuan, yang dimana membahas tema yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu informatif, bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat itu membahas hal-hal yang bersifat umum, yang dimaksud menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali yang dibilang oleh teman kita ini bahwa teks eksplorasi itu berisi tentang suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Misalnya gempa di tahun lalu itu benar-benar terjadi dan itu adalah termasuk teks eksplorasi. Nah, berarti yang dapat nilai untuk hari ini adalah Reni dan Tanica. Ini bisa membantu kalian jika nilai ujian kalian itu rendah, ibu akan buka nilai harian. Kalau siapa yang aktif bisa membantu nilai. Jadi kalian semua anak-anak ibu harus lebih aktif di dalam kelas supaya mendapat nilai, bukan hanya Tanica dan Reni. Oke? Materi sebelumnya sudah kita singgung dan kita masuk kepada teks prosedur. Seperti yang dijelaskan minggu lalu bahwa minggu ini kita akan menjelaskan tentang teks prosedur. Nah, untuk itu ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang sudah membaca sedikit tentang teks prosedur? Reni, selalu Reni, nggak ada lagi yang lain? Apa hanya si Reni dan Tanica saja yang di kelas ini? Ya, Dipani? Apa Dipani? Ini masuk ke daftar nilai, jadi kalian tidak usah ragu, tidak usah malu untuk berbicara, karena ini akan menilai tentang teks prosedur. Ya, harusnya jangan saling menunjuk teman, jika tahu silahkan diangkat tangan. Reni? Saya Bu ya. Sipan. Teks prosedur merupakan jenis teks yang memiliki tahapan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, adanya teks prosedur ini bisa mempermudah membaca dalam melakukan sesuatu secara tepat dan akurat. Jadi, teks prosedur bisa dipakai ketika seseorang membutuhkan petunjuk untuk melakukan sesuatu ini. Ya, betul sekali yang dibilang Dipani sudah dapat 1 poin. Ada lagi? Proses berikut. Reni, Tanica nanti setelah Reni. Yang saya pelajari tentang teks prosedur ini adalah teks yang berisi lengkap tahapan untuk melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Teks prosedur dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Ya, lanjut Tanica. Teks prosedur ini ditujukan untuk memberikan instruksi atau langkah-langkah untuk melakukan dan membuat sesuatu agar pembaca dapat melaksanakan atau membuatnya. Teks komunikasi itu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca bagaimanakah melakukan atau membuat sesuatu mulai dari awal hingga akhir, dan terakhir itu untuk mengarahkan pembaca melakukan kegiatan tertentu dengan langkah-langkah sistematis agar kegiatan tersebut dapat terlaksana. Ya, semua yang dibilang teman-teman ini adalah benar bahwa teks prosedur itu adalah asli ya. Mohon jangan ketawa-ketawa dengan Desi, nanti Bu pindahkan kamu ke depan atau ke sana. Pindahkan Bu. Bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau sesuatu kegiatan. Nah, kita masuk kepada pengertian teks prosedur. Ermina mau dibaca dengan keras? Menurut Abdul C. tahun 2010, teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk ataupun arahan untuk mencapai tujuan dan melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah tertentu. Menurut C. tahun 2007, teks prosedur adalah jenis teks yang isinya merupakan langkah-langkah ataupun tahapan melakukan atau membuat sesuatu secara urut dan sistematis agar tujuan yang diinginkan tercapai. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Teks prosedur disebut juga teks instruksi atau teks petunjuk. Teks yang berisi cara ataupun langkah kegiatan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Iya, jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Teks prosedur itu menjelaskan bagaimana tahap-tahap secara sistematis untuk melakukan sesuatu, baik memainkan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun melakukan sesuatu.
membaca agar mengetahui bagaimana suatu kegiatan itu akan dilaksanakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ada. Oke, kalau tidak ada, ibu akan lanjut kepada jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, namanya saja sudah teks prosedur cara memainkan atau menggunakan alat. Artinya, dalam teks prosedur jenis ini akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap secara berurutan untuk memainkan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, cara memainkan alat musik dan cara memainkan setrika. Mungkin anak-anak sekalian sudah sering menyetrika baju, tetapi menyetrika baju pun ada tahap-tahap yang harus diikuti mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Jenis teks prosedur yang kedua adalah cara membuat sesuatu. Jadi dalam teks prosedur ini berarti menjelaskan bagaimana kita akan membuat sesuatu. Mulai dari awal hingga akhir, misalnya cara membuat kue bolu. Yohana sudah sering membuat kue bolu tanpa mengikuti instruksi yang sebenarnya. Iya, makanya si Yohana tidak mengikuti teks prosedur benar-benar. Mungkin langkah ketiga juga Yohana jadi langkah kedua. Dia bantah. Sudah? Teks prosedur kedua ini menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu, misalnya cara membuat kue, cara membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya. Jenis teks prosedur yang terakhir adalah cara melakukan sesuatu. Nah, di dalam jenis teks ini kalau dibaca nomor 3, Teks prosedur cara melakukan sesuatu, contoh cara mencuci tangan, cara melakukan senam, dan cara melakukan gerak atau usaha. ya teks prosedur di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu ini berarti menjelaskan tahap-tahap atau teknik-teknik untuk melakukan sesuatu kegiatan, misalnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan cara melakukan senam atau gerak tari, misalnya tari polosan. Di jenis-jenis teks prosedur ini, saya mau tanya, oke, jadi berlanjut ke langkah-langkah teks prosedur. Dalam langkah-langkah teks prosedur ada 5 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan judul. Nah, di sini judul harus kita buat semenarik mungkin agar pembaca bisa menarik perhatian para pembaca untuk membaca teks prosedur yang kita buat. Yang kedua adalah membuat tujuan. Setelah judul dirumuskan, maka kita masuk kepada tahap tujuan. Di sini tujuan harus jelas kita buat agar pembaca tahu tujuan dari teks prosedur ini untuk apa. Misalnya, membuat tujuan tadi ya sampai di situ. Misalnya, tadi adalah cara membuat jus alpukat. Dari tujuan ini harus kita uraikan. Jus alpukat itu apa penggunaannya bagi tubuh manusia? Di antaranya bagus untuk kulit, bagus untuk tubuh. Yang ketiga, setelah masuk tujuan, kita masuk kepada daftar alat dan bahan. Di daftar alat dan bahan ini kita harus betul-betul mencantumkan alat dan bahan yang betul-betul dipakai untuk melakukan teks prosedur itu. Misalnya cara membuat gunting, padahal gunting tidak diperlukan. Seperti itu. Yang keempat adalah menyusun langkah-langkah. Setelah judul, tujuan, daftar alat dan bahan, setelah selesai dibuat, maka kita masuk kepada langkah-langkah teks prosedur. Nah, di sini kalau kita harus jelas dari tahap pertama hingga akhir. Mulai dari tahap awal, kita harus benar-benar membuat dengan betul tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai selesai. Jangan kita buat tahap terakhir jadi tahap kedua, itu sudah tidak bagus. Jadi teks prosedur itu langkah-langkahnya adalah mulai dari tahap awal hingga tahap akhir harus secara terstruktur. Nah, yang terakhir adalah sempurnakan dengan penutup dan kesimpulan. Setelah selesai langkah-langkah itu, kita harus sempurnakan dengan sebuah kalimat dengan kesimpulan dari teks prosedur itu. Misalnya dari judul kita adalah cara membuat jus alpukat. Dari kesimpulan bisa kita buat jus alpukat siap disajikan dengan bla 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 seperti itu. Itu namanya kesimpulan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita lanjut kepada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada 4. Yang pertama itu adalah berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti yang sudah kita jelaskan, Ibu jelaskan tadi, bahwa teks prosedur itu harus memiliki langkah-langkah yang jelas mulai dari awal hingga akhir. Nah, di sini pun ciri-ciri teks prosedur harus memiliki langkah-langkah. Jika tidak ada langkah-langkah, itu bukan teks prosedur namanya. Yang kedua adalah ada aturan atau batasan berkaitan dengan bahan atau kegiatan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jangan kamu cantumkan gunting, padahal gunting itu tidak berlaku di dalam kegiatan teks prosedur itu. Yang ketiga adalah isi kegiatan dilakukan secara urut atau teratur. Nah, ini sama mulai dari tahap pertama hingga akhir secara berurutan. Yang selanjutnya adalah ciri teks bahasa prosedur. Di dalam teks prosedur itu memiliki ciri-ciri bahasa yang harus digunakan ketika membuat suatu teks prosedur. Yang pertama itu adalah menggunakan kalimat perintah. Di dalam teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah seperti aduk, campur, tambahkan. Seperti itu kalimat perintah. Yang kedua, menyebutkan bahan dan alat yang digunakan dengan takaran yang jelas. Kita harus membuat bahan dan alatnya secara benar, dan takaran-takaran yang akan digunakan ketika membuat teks prosedur itu harus jelas. Misalnya, tambahkan 1/4 sendok teh gula. Seperti itu harus jelas digajikan berapa takarannya. Yang ketiga adalah menggunakan kata sambung atau konjungsi seperti lalu tambahkanlah, lalu campur. Itu contohnya adalah kata sambung atau konjungsi. Dan ciri teks bahasa yang terakhir adalah menggunakan kata penghubung waktu seperti pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ibu akan memutar suatu video. Mohon disimak, nanti Ibu tanya. Video gimana? Ini video contoh teks prosedur. Hai. Ya, mohon disimak. Diperhatikan ya, betul nggak ciri-cirinya ada di situ? Nanti kita makan setelah istirahat. Icet, ini yang bayar ya, Bu? Ya. Minta itu. Oh, itu satu contoh teks prosedur. Dan sekarang kita akan mempraktekkan satu contoh teks prosedur yang simpel yang sering kita lakukan di rumah, tapi mungkin kita sudah sering melakukannya di rumah, tapi tidak dengan sesuai tahap dengan benar. Yang kita praktekkan adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Mungkin setiap hari kita cuci tangan, tapi tidak betul. Bagaimana yang kita mencuci tangan? Coba praktekkan. Bagaimana? Ini pakai air itu yang salah. Sekarang kita mau menjelaskan. Itu namanya bergul. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Mohon disimak. Nanti kalau
mulai? Sudah Bu. Yang pertama adalah basahi, kedua telapak. Ini yang kita praktekkan adalah tangan injak. Wow, Nah, setelah dibasahi, lalu diambil, diletakkan, lalu diambil sabun. Lalu usap kedua telapak tangan secara lembut seperti ini. Oke, setelah itu usap dan gosok kedua punggung tangan seperti ini secara bergantian, kiri dan kanan. Yang selanjutnya jari-jari dan sela-sela tangan seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya bersihkan kedua ujung jari dengan cara mengadukkan seperti ini. Ibu mengajar seperti ini. Mohon diperhatikan. Oke, yang selanjutnya putar kedua ujung jari secara bergantian seperti ini. Secara bergantian kiri dan kanan. Selanjutnya letakkan ujung jari pada telapak tangan lalu diputar-putar, dilakukan secara bergantian kiri dan kanan. Lalu yang terakhir adalah bersihkan tangan kiri dan kanan secara bergantian. Ibunya nggak tahu. Lalu setelah itu bersihkan dengan air yang mengalir. Ini bagaikan air yang mengalir karena di kelas kita tidak ada keran. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu. Masih berbusa Bu. Tangannya Bu. Setelah laptopnya, Bu. Habis air Bu. Dan nanti air. ya langsung diri baca. Bisa minta tolong ini dibuang? Coba berlainan. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itu adalah saya menceritakan dengan baik dan benar. Materi kita telah selesai dan Ibu akan bertanya kepada siswa sekalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama itu adalah siapa? Nah, Ibu akan masukkan ini di dalam daftar nilai. Jadi berlomba-lomba cuci tangan, siapa yang cepat dia akan dapat nilai. Yang pertama adalah siapa yang tahu ciri-ciri bahasa teks prosedur. Siapa yang tahu ciri-ciri? Ready? Johanna. Ciri-ciri teks bahasa prosedur yang pertama itu menggunakan kalimat perintah atau huruf. Yang kedua itu menyebutkan bahan atau alat yang digunakan, dan yang ketiga itu menggunakan kata sambung atau konjungsi, dan yang keempat itu menggunakan kata penghubung. Iya, bagus. Johanna dapat nilai. Pertanyaan kedua, siapa yang mengetahui pengertian dari teks prosedur? Ica. Sudah saya bilang siapa yang cepat dia akan dapat nilai. teks prosedur adalah definisi yang merupakan orang-orang atau membahasakan atau membuat sesuatu secara urut dan sistematis agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Bagus. Pertanyaan terakhir, siapa yang tahu tujuan dari teks prosedur? Ready? Johanna. Dia duluan, makanya di sini ada cepat. Berbagi Tujuan aku. teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan instruksi atau langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu agar pembaca dapat melaksanakan atau membuatnya. Dan yang kedua, tujuan komunikatif teks prosedur untuk memberi penjelasan kepada pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu mulai dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks prosedur dibuat dengan tujuan untuk mengarahkan pembaca melakukan kegiatan tertentu dengan langkah-langkah sistematis agar kegiatan tersebut dapat terlaksana.
Ya, sudah 3 dapat aktivitas siswa, maka sekarang Ibu akan membentuk kelompok 2 kelompok. Itu mulai dari Ica 1 2 1 2 1 2 1 2. Heti berapa? Kamu selalu main-main dari tadi. Aimina 1. ya. Desi 1 2. Kamu juga 1. Herdiana 1 2 1. Yang kelompok 1 di sini dan kelompok 2 di sini, silakan. Di mana nanti kamu sudah bentuk kelompok tangan di sana. Kami memang dikit, tapi tak kami banyak. Satunya kali ini. Ini 2, kelompok 1, kelompok 2 di belakang, kelompok 1 di sini. Kau lihat kelompok 2. Setiap kelompok membuat satu contoh teks prosedur dan akan dibacakan. Hanya judul, tujuan, langkah-langkah dan alat dan bahan, hanya itu. Tidak sampai kepada praktek. Bentuk dari Ica. Sudah 5 menit, nanti dibacakan kembali. Teks prosedur. Sudah, yang didiskusikan adalah teks prosedur, bukan tentang yang lain-lain. Sudah terbaca, sudah nomor 2 silakan dibaca perwakilan saja. Sudah, kelompok 2 sudah siap, bagi dibaca satu saja perwakilan. Kami kelompok 2 akan mendengarkan hasil diskusi kami yang berjudul cara membuat nasi goreng. Bahan-bahan yang pertama 2 piring nasi putih, yang kedua 2 piring telur, yang ketiga 2 siung bawang merah cincang halus, yang keempat 2 siung bawang putih cincang halus, yang kelima 1 buah cabai merah keriting iris tipis, yang keenam 1 sendok teh kecap manis, yang ketujuh 1,5 sendok teh garam, yang kedelapan 1/4 sendok teh merica bubuk. Cara membuat: yang pertama, panaskan minyak goreng 2 wajan. Yang kedua, masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis hingga harum. Yang ketiga, masukkan cabai merah, aduk hingga layu. Yang keempat, masukkan telur orak-arik hingga matang. Yang kelima, masukkan nasi putih, aduk hingga rata. Yang keenam, tambahkan kecap manis, garam, dan merica bubuk, aduk rata. Yang ketujuh, masak hingga matang. Yang kedelapan, nasi goreng siap disajikan. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 boleh dibacakan satu orang saja. Langkah-langkah atau prosedur yang kami buat yaitu cara membuat keripik singkong balado. Bahan-bahannya yang pertama yaitu 500 gram singkong yang sudah dikupas, dan yang kedua yaitu setengah sendok teh garam.
Di sini kami buat bumbunya, yaitu 3 sendok makan minyak goreng, 5 buah cabai merah yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air panas. Dan yang langkah-langkahnya yaitu yang pertama singkong diiris tipis-tipis, dan yang kedua didihkan 3 gelas air dengan garam, dan yang ketiga masukkan singkong hingga mengapung, kemudian angkat dan tiriskan. Dan yang keempat yaitu panaskan minyak goreng. Setelah itu tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk-aduk. Dan yang keenam masukkan singkong yang sudah disisihkan, kemudian aduk dengan rata. Dan yang ketujuh angkat dan taruh dalam wadah yang berkedap-kedap. Dan langkah yang terakhir keripik wadah siap dinikmati. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, boleh dilakukan kursinya? Ya. Karena pertemuan kita hari ini sudah siap, kita telah menyelesaikan satu topik pembelajaran yaitu teks prosedur. Untuk itu, ya, Ibu mau bertanya siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini akan Ibu kasih nilai A. Untuk hari ini nilainya akan lebih bagus daripada nilai-nilai yang aktif tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Reni? Mungkin yang aktif hari ini hanya Reni ya, Reni, Tanica, Yohana. Yang lainnya tidak memperhatikan mungkin. Ayo Reni. Baik, yang dapat saya simpulkan yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Teks prosedur dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah melakukan sesuatu secara singkat. Biasanya hanya memiliki 2-3 langkah saja. Sementara teks prosedur kompleks berisi langkah-langkah melakukan sesuatu secara lebih lengkap dan terperinci. Biasanya memiliki lebih dari 3 langkah. Ya, bagus bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahap-tahap atau langkah-langkah yang sistematis atau yang berurutan mulai dari awal hingga akhir untuk melakukan sesuatu, bagaimana cara memberikan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu. Dan di dalam teks prosedur itu harus memiliki langkah-langkah, kalimat perintah yang harus dilakukan. Itulah kesimpulan kita hari ini. Dan materi kita minggu lalu yaitu teks deskriptif. Siswa-siswa diharapkan untuk membaca agar minggu depan ketika ibu bertanya sudah mulai dipahami. Habis ini kalian masih ada masuk atau langsung pulang? Langsung pulang, Bu. Ya, tugas minggu depan membuat rangkuman materi hari ini dan mempelajari sekilas tentang teks deskriptif. Baik Bu, oke, untuk itu ibu tutupkan sampai di sini. Untuk doa Ibu Yohana, Ibu suruh Yohana Di depan, Bu. ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Dan sampai sebentar kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Tuhan biarlah pelajaran telah pelajari dapat kami pahami dan kami jadikan sebagai bagaimana dalam kehidupan kami. Dan Yesus yang baik menyertai kami dan bisa memperkuat tentang kami agar kami yang menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berdoa amin. Ibu tadi ada 51. Tugas terkait materi ini adalah setiap kelompok yang sudah Ibu bagi tadi membuat video langsung dipraktekkan tentang teks prosedur. Itu nanti dikirim ke Gmail Ibu dan Ibu akan mengupload siapa video yang paling bagus. Ibu akan melapornya di media sosial kelas kita. Sudah paham? Anak-anak yang mau saya tentang tugas? Tidak. Baiklah, Ibu akan pulang. Nanti ketua kelas mohon diantar info-info ke dalam kantor. Ibu permisi, shalom. Shalom, Bu.